hu ahad hu ahad. Nazkura Rillah bizikrillah ya khairal hadi wa rafi'al atab khuzlana bi ghausin bi wazillah ya khairal hadi wa rafi'al atab khuzlana bi ghausin bi wazillah sayyidul mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah sayyidul mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah Allahumma salli wa sallim alaihi an-nuril bahi wa sayyidin nabiyyin Allahumma salli wa sallim alaihi an-nuril bahi wa sayyidin nabiyyin sayyidul mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah sayyidul mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah ya khaira man hadar wa sayyidal wujud ayyidna binuri ruhil aminah ya khaira man hadar wa sayyidal wujud ayyidna binuri ruhil aminah sayyidul mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah sayyidul mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah ya khaira salawat fadu ilaina ayyaksira umma wa fi rizkina ya khaira salawat fadu ilaina ayyaksira umma wa fi rizkina sayyidul mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah sayyidul mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah ayyidna binuri ruhil aminah ya khaira man hadar wa sayyidal wujud ayyidna binuri ruhil aminah sayyidul mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah sayyidul mukhtar ushud
fadu ilaina ayaksira wa fi rizkina ya khairas salawat fadu ilaina ayaksira wa fi rizkina sayyidul mukhtar usmur ilaina hatta nazura bi dzikrillah sayyidul mukhtar usmur ilaina hatta nazura bi dzikrillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah wasudi kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, khususan fi kitabihi Fathur Rabbani wa fi kitabihi Jala'ul Qatir wal Gunyah insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita menjadi khalifah-khalifah, masuk dalam rohani khalifah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita dicurahkan selalu oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya, kelembutan Allah dan ridhonya, pertolongan Allah dalam setiap urusan-urusan kita. Mudah-mudahan selalu Allah memperteguh hati kita dalam iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan membersamakan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah kita, kematian kita, dan akhirat kita, di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, anak-anak kita, handai taulan kita, keluarga kita, jiran-jiran kita dianugerahi Allah selalu rezeki yang luas dan mencukupi dan memadai dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qatir, bo dalam Jala'ul Qatir. Bekisah kabo, kain aja kabo. Bekisah kain aja bulah. Nah, terusakan dulu. Mana pembatas? Lain pembatasnya. Semalam kalau salah tentang minta ampun. Allahumma shalli ala sayyidina. Iya. Istaghfaruhu fa innahu yaghfiru dzunuba wa yaskuru qalil minal amali wa yasibu 'alaiha bima huwa khairun minha li annahu karimun jawadun yu'ti min ghairi iwadin wasababin. Meminta ampunlah kalian kepada Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah itu yaghfiru dzunuba, akan memberikan ampunan atas dosa-dosa, wa yaskurul qalil minal amali, dan bersyukur, wa yaskurul qalilu minal amal, meskipun mungkin sedikit syukur itu atau sedikit amal. Wa yaskurul qalil, mensyukuri yang qalil. Jadi wa yaskurul qalila, mensyukuri, bersyukur atas yang sedikit minal amali, dari amal-amal yang kamu perbuat. Syukuri dulu, ya kah? Belajar bagaimana mensyukuri amal-amal meskipun sedikit. Ya lah, kita sembahyang wajib aja bisa, orang sembahyang sunat bisa syukuri, bisa sembahyang wajib. Karena bila kita dapat mengerjakan sembahyang itu gambaran dah kita diberi sedekah, diberi hadiah oleh Allah sudah. Di mana kawa mengerjakan itu berarti sifat Allah sudah ada pada diri kita. Ya lah, berarti kita sudah dekat dengan Allah aja wa jalla.
tapi itu adalah cermin terbalik mir'atul yang disebut dengan mir'ah, yaitu cermin terbalik aksul atau mir'atul aksi, cermin yang terbalik dari Allah. Begitu kita sembahyang Allahu Akbar, itu kan menggambarkan hamba ya lah. Hamba itu menggambarkan apa? Adanya tuh Tuhan Allah, berarti cermin terbalik. Di situ ada Allah. Di cermin terbalik itulah kata Syekh Abdul Qadir yang kamu bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita kalau mengerjakan sembahyang atau perintah-perintah Allah yang lainnya, berarti di situ ada sifat Allah. Kita dekat dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, paham japian lagi? Maulah api neraka sifat dekat dengan Allah tuh pasti surga. Bima huwa khairun minha, dengan apa saja dia kebaikan yang ada pada dirimu bersyukurlah. Li'annahu karimun jawadun, karena Allah itu maha mulia lagi maha pemberi. Yu'ti min ghairi iwadin wasababin, karena Allah akan memberikan kepadamu selama ini dan akan datang tanpa harapan, tanpa permintaan pengganti. Beda dengan manusia ya lah, bila diberi jasa biasanya manusia minta balas jasa, ya lah balas budi, meskipun budinya guring aja di rumah, ya lah, nah tetap minta balas budi. Manusia ya lah, tapi Allah tidak ada minta pergantian apapun kepada diri kita. Pakai pak ijakada sababun, andaikan Allah menuntut pengganti sebab bagaimana? Kita tidak ada yang sanggupnya. Amiluhu bi tauhid, maka beramalah dengan tauhid, wal amali saleh, dan beramal amal soleh, wa tarkid dunia, belajar untuk bagaimana membagi memahami dunia, meninggalkan dunia, hal-hal yang tidak penting kita tinggalkan, kita gunakan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memahami dunia ini sebagai ujian, kita manfaatkan dunia ini sebagai lomba kita pastabiqul khair, kebaikan. Misalnya kita miskin, gunakan ilmu sabar supaya kita berpahala terus, ya kah? Sabar. Mungkin kita menjadi orang yang dikalahkan dari yang lain, disusah dari orang lain, jadikan kita sabar, jadi amal kita. Tapi kita punya juga harta sedikit. Bini bang, bini ada juga kita. Alhamdulillah, syukuri meskipun sedikit, syukuri meskipun hanya istri punya satu, ya kalau syukuri. Siapa tahu nanti, siapa tahu nanti apa gerak, ya lah Allah menambah rezeki yang banyak kepada kita. Karena itu sebenarnya hidup hakikat di dunia ini Allah yang berkuasa. Nah, orang ahli ma'rifah itu, ahli ketuhanan, ahli mengenal Allah, yang dekat dengan Allah itu, yang dipandangnya lain nang johir, nang dipandangnya batin dunia ini. Batin dunia ini yang dipandangnya. Jadi bila pian ma'rifatullah, pian hidup pian senang, bahagia, pian nyaman hidup ini, kada ada beban. Memusuhi orang tidak ada, dimusuhi orang tidak ada, otomatis kada perlu bacaan lagi, langsung otomatis. Semut tuh otomatis bila ada gula dikerubunginya lah, otomatisnya. Kayak itu kita ini hidup ini, bila kita mengenal Allah. Kayak apa mengenal Allahnya? Kayak apa? Aku tidak mengerti. Mengenal Allah itu tidak ada buncu-buncunya, tidak ada. Apa ini jakannya ibarat bukan pais tuh ada buncunya lah. Ada dilipat-lipat jalan. Ma'rifatullah itu jalan mana aja bisa dilewati. Tapi itu perkara yang bersifat batin. Memandang dunia, alam semesta ini, kemarin kita bisi ilmu beberapa rahmat Allah. Kita pandang, belajar, kita suhud rahmat Allah. Apa aja kita pandang rahmat. Bu, abahnya boy bemamai, laki bemamai. Pandang rahmat Allah aja wajah. Kawalah tuh ngaliban Allah. Ada kawa pas abahnya senyum aja barang rahmat ya, kalau kawa ngeratan marah nggak bisa lagi. Waktu abahnya memberi bulanan, alhamdulillah nih 50.000 aja abahnya, wah kawa gasanti 3 hari lah, kan usah dijawab gen
Ih, kalau usah dijawab mah lah 50.000 mudahan nih kawan tak kayak itu jagain sudah anu pikirnya mudahan ada rezeki amba ya Allah. Aduh semenyangit mbak sesangitan kak keluar jolah dililih-lilih hati ya dompet dasar bujur di dompet kada lagi duit dasar kada lagi ngapa 50 ribuannya si Din nang laki nih sabar ya Allah mudahan yang berdoa banyak doa apakah. Nah itu orang marifatullah paham ini pangrahmat Allah hari ini nama ya Allah betapa menderitanya orang yang jauh dari rahmat rahmat aja yang dibicarakannya kalau nah itu orang marifatullah sudah toh itu kan tidak ada bacaannya tapi nilainya melebihi daripada orang mengucapkan ucapan kalimat alhamdulillah di zikirnya tapi tidak sadar dengan rahmat Allah di sekelilingnya. Wis ya Pak Bu tidak sadar dengan rahmat di sekelilingnya boy. Lalu kayak Pak nggak usah dijawab kayak bini paloy 50.000 kawala 3 hari aja paloy kawaja setahun gin kawa abangnya aja mau kayak apa caranya aja paloy tukarakan kalender jangan nah kayak itu ya lah biar kalau bersyukur tuh ucapkan apa alhamdulillah dapat roti alhamdulillah dapat nasi alhamdulillah satu aja kalau pahalanya supaya banyak pahalanya baca 100 kali bila dapat nasi sewaktu duduk makan tuh nah baca 100 kali alhamdulillah uyuhan kita apabila makan ya kah iyalah tapi kita disuruh Nabi kalimat Allahumma barik lana fima razaqtana itu kalimat syukur tuh ya Allah barik lana fima razaqtana berarti sampai makanan kita habis kita bersyukur terus sampai terasa lezatnya kita makan tadi kita rasakan sebagai berkat dari Allah berarti kita bersyukur terus sampai ngisap rokok memakan berarti kita bersyukur terus kepada Allah. Tapi paling berapa menit tuh berapa menit setengah jam aja. Tapi kalau pian menganggap Allahumma barik lana fima razaqtana alam semesta ini adalah berkah dari Allah Azza wa Jalla rahmat dari Allah Azza wa Jalla pian pandang dan tidur pian melihat pian itu adalah pian nikmati pian rasakan di jiwa pian pian rasakan di jiwa pian sebagai rahmat Allah berarti pian 24 jam sehari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah kayak apa Bu? Gonol mana pahalanya lo nang pertama tadi? Nah itu orang marifatullah gara-gara suhud namanya memandang cara pandang suhud tuh cara berpikirnya ngalibana guru enang kayak itu tuh bisa juga kau nah yuha kau aja tunggal dikitan nah ini kan mau sampai mana itu tuh amil lebih itulah amal kamu dengan tauhid dan kamu akhirnya sibuk memikirkan Allah sibuk memahami mengenali karunia-karunia Allah Azza wa Jalla sehingga kamu lupa kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, nang kayak apa guru nang orang duniawi? Nah, Bu, ibu rahatan bekocak-kocak sabun. Kayak apa? Lalu di pikiran pian buai bekocak sabun, jarak bekocak anu bulah apa, Bu? Tatapasan. Sedih hati ini betetapas sedih sakitnya hidup undani menderita banar undani jar modelnya kayak itu di dalam hati bilang abahnya nih bilang sakit banar baca cari bilang kada tapi banyak hasil ya gitu mengalah itu bak uang dosa aja tuh bisa lamunnya 24 jam ya 24 jam juga berarti mengeluh itu bukan kosong bukan nol negatif itu yang timbul dosa-dosa kepada Allah Azza wa Jalla tanpa sadar mengecam Allah nang memberi rezeki sempit tahu ya kita nih hidup semuanya manusia nih rezeki pas sempit itu paham kita nih tapi dibalik bahasanya ya Allah maha agung rezekimu yang besar
begitu hebat dan indahnya, nyamannya orang mendapatkan rezeki yang besar, begitu menderitanya orang-orang mendapat rezeki yang sempit. Kadang ada kan kita yang sempit kada orang, ya kah? Nah, padahal kita dapat sakit juga, cuma kita ucapan gitu, mengajar Tuhan baiknya hambaku ini paham nang memberi sedikit dan banyak itu adalah ini marifatullahnya. Nang memberi banyak dan sedikit itu Allah. Kita ini tidak mengerti batinnya, tapi seolah-olah kita mengerti. Nah, seolah-olah pintar. Nyengalih buat orang pintar mengaku pintar ini kayak palui juga. Di kampung ada orang sugih berselamatan ngaran orang sugih. Di kampung tuh bebas saja jar hari ini aja orang. Tuh isinya di dalam situ jar. Bah tahu jar aku jar palui. Penting makanan yo bimat palui makan. Macam-macam dimakan. Pas sakit parut ke wisiai jar garbus jaka betak bertanya tepang dulu lawan ampunnya kayak apa wisi, kalau lain wisinya lawan wisi kita di rumah. Bah aku tahu aja paloi masuk kayak dalam wisi. Bah masuk mengunci. Sekalinya bingung mencari tempat BAB itu apa namanya, kloset kah? Mana klosetnya paloi ndak ada. Kita lihat wastafel liga kamar mandi orang luas sekali wastafel maja bungol mana orang sugih ini coba loh orang kaya kayak inilah aja bak kami BAB di atas jar ambil palure kursi situ ada aja orang wisi orang berluas berkursi bapak bercermin nyala liganya di sampingnya ada wastafel berarti BAB orang kaya inilah jar sambil di atas kursi lah jar duduk dia berdiri jar bongol ban aja aduh di wastafel tapi ambil paloi klosetnya betutup kan, kloset orang rapi kalau ada kelihatan kayak kloset ya kah. Nah bahasa Banjar itu paraga tahu paraga hebat paloi, masya Allah. Batin itu marifatullah itu di situ mengenal. Nah Tuhan tidak dilihat tapi kita lihat. Oke itu kalau bagaimana Allah? Pertama Allah mengisahkan tentang setan, namanya ada, orangnya adalah setan tidak ada. Tapi akhirnya kita lama-lama kenal kalau ini setan nih jar kita aja lah. Allah lagi maha gaib. Makanya Asmaul Husna itu Allah Johir, Allah batin. Allah itu tersembunyi, tapi juga Allah itu Al-Johir maha tampak bagi yang melihat. Nasi nih, datang nasi di hadapan makan. Melihat mana nang membari ini Allah Ta'ala, lain orang lain. Masya Allah. Allah Ta'ala nang membari ini. Hayo pian. Bu, ulun kisahkan sebuah kisah we. Berkisah pula sedikit pula. Siapa ya bu? Bu, Marra Sulaiman ibnu Daud bi markabihi ar-ra'i gonami faqala. Suatu kali wakila Marra Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Daud bi markabihi, di kendaraan beliau, ala ra'i gonami, ada pengembala kambing. Sidin lewat di ada orang mengembala kambing, sidin lewati gitu nah. Ya biasa aja lah kakak kita katakan Utiya Sulaiman ibnu Daud mulkan aziman. Sekalinya orang pengembala kambing ini kisah berucap, hebat mana Nabi Sulaiman nih, hebat sekali Nabi Sulaiman nih, diberikan Tuhan mulkan aziman, kekuasaan yang agung. Bahasa Banjar tuh sugih benarnya, kaya benarnya nih. Sebanjaran sealaman nih dia aja yang paling kaya. Wih kayak apa tuh? Tajir lewat tajir nih, bahasa Banjar kan kayak itulah. Fa'al qatirri, maka angin itu pun mengabarkan kepada Nabi Sulaiman tilkal kalimatu fi
uzuni Sulaiman, di telinga Nabi Sulaiman, sampai angin itu menyambat nang suaranya itu bergema di telinga Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar Nabi Sulaiman mengucapkan orang itu, enaknya jadi orang kaya, enaknya jadi orang tajir, paling sugih, nggak bahasa kayak itu. Nabi Sulaiman mendengar, dibuli Nabi Sulaiman ke situ. Ayyuhar ra'i, jar Nabi, wahai pengembala, inna tasbihatan wahidatan, satu kalimat tasbih bi sahifati abdin abdalun indallah min mulki Sulaiman. Satu kalimat tasbih yang diucapkan itu lebih abdol, jar Nabi Sulaiman, daripada kekayaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini orang ma'rifatullah nih. Ini orang ma'rifatullah, mengalihnya memahamilah, nyaman aja memahaminya, itu aja juga. Ya kalau Bu, alam semesta dan seisinya, apalagi hanya urusan anak, urusan apa-apalah, urusan orang tua, urusan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang melorot. Wah, ibarat orang berselawar baca lana telorot paloi. Tak seberapa, tak apa-apanya. Melihat di TV orang-orang kaya, tak seberapanya. Dengan satu kalimat tasbih atau tahmid, tasbih seperti subhanallah atau kalimat alhamdulillah. Apalagi alhamdulillah tadi pakai ilmu ma'rifatullah. Ya kalau lah, alam semesta ini tidak lain kalimat alhamdulillah ya rabbil alamin. Bu, kayak apa Bu? Kisahnya kayak itu. Kawalah Bu, paham Bu? Kawalah kita memahamakan, mengisahkan non diri bahwa satu kalimat alhamdulillah, maksudnya maknanya pujian kepada Allah itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Pujian itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Anda ada artinya semuanya nih. Hanya kalimat alhamdulillah atau subhanallah. Nah, itulah orang yang ma'rifatullah. Maka beramallah kamu bi amali tauhid, dengan amal tauhid itu tadi itu. Jangan johirnya saja, batinnya bi ma'rifatillah, dengan mengenal Allah aja wa jalla. Kan mudahan luas rezeki, diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nabi ya Rasulullah, An-Nabi ya Khalilullah, hajal qalbu qad ta'allaq bika ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, An-Nabi ya Rasulullah, An-Nabi ya Khalilullah, Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa, sholatan iluna biha ma'a Muhammadinil Mustafa. An-Nabi ya Rasulullah, An-Nabi ya Khalilullah, Rabbina tawassalu bihi ilaika
syafa'an bihi ladaika sahibi syafa'atil kubra